Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ibu akan kirim video ini di Google Classroom ya. Semoga kalian semua sehat selalu. Adapun untuk hari ini, Ibu akan membahas terkait dengan tugas yang minggu lalu disampaikan. Yaitu di sini, maaf ya ini. Ya, kalian tahu kan hari ini akan ada PR lagi. Seperti biasa, nanti di akhir akan Ibu jelaskan bagaimana cara mengumpulkan tugas PR kalian, yaitu melalui form, link form yang ada di Google Classroom. Oke, baik. Besaran dan sistem satuan di sini, contoh soal sebelumnya yaitu Anda diminta untuk menentukan dimensi dan satuannya dalam syarat internasional untuk besaran turunan berikut. Untuk yang gaya, maka karena memang rumusnya adalah massa dikalikan percepatan, seperti yang sebelumnya Ibu jelaskan bahwa percepatan sendiri memiliki rumus, yaitu massa dikalikan, mohon maaf, bukan massa, tapi panjang ya, panjang dikalikan dengan waktu pangkat min 2 atau meter per sekon kuadrat. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa untuk dimensinya, jika massa adalah M besar, dan untuk percepatan, karena memang diameter per sekon kuadrat itu sama dengan L per T kuadrat atau L kali T pangkat min 2. Ya, jadi nanti di satuan totalnya untuk gaya dimensinya adalah MLT pangkat min 2. Ya, kalau tidak seperti ini maka salah. Kurang pangkatnya aja, Bu, salah. Selanjutnya, untuk berat jenis seperti ini, berat jenis merupakan salah satu bentuk besaran dengan rumus berat per volume. Berat sendiri merupakan gaya, ya. Ini merupakan turunan lagi bahwa berat adalah gaya yang tadinya sudah ada dimensinya yaitu MLT pangkat min 2. Karena volume itu adalah merupakan satuan untuk panjang pangkat 3 atau L besar pangkat 3, maka MLT pangkat min 2 per L pangkat 3, ya, ke bawahnya MLT pangkat min 2 di sini dikalikan L pangkat min 3. Ingat, kalau posisi penyebutnya L pangkat 3 naik ke atas, maka besarannya menjadi kebalikan. Kalau yang di bawah 3 naik ke atas menjadi min 3, langsung gunakan rumus matematikanya. Di situ ada sama-sama L ya, Nak ya. Maka kalau sama-sama L, perhitungannya bagaimana? L-nya di sini dihitung, L dikali L pangkat min 3, itu hanya pangkatnya yang dihitung. Sehingga seperti ini. Kalau kalian masih ingat waktu Anda sekolah dulu, ya, ini kan sebenarnya bahasan hanya mengulang saja ya, Nak ya. Oke, di sini ya, kalau ada L kali L pangkat min 3, ya, ini artinya berarti di sini kan pangkat 1. Maka jika ini perkalian dengan sub dasarnya hurufnya sama-sama L, maka sama dengan L pangkat 1 ditambah min 3. Seperti ini. Sehingga dihasilkan L pangkat ini 1 dikurangi min 3 sama dengan min 2. Ya, jadi Anda bisa melihat di situ di PowerPoint ML pangkat min 2, T pangkat min 2. Selanjutnya untuk tekanan juga merupakan turunan dari gaya per luas. Di situ juga sama ya dengan MLT pangkat min 2. Di sini L-nya untuk penyebut adalah luas. Ingat, luas itu adalah panjang kali panjang atau panjang kali lebar dan seterusnya. Maka L kuadrat atau L pangkat 2. L-nya naik ke atas menjadi min 2. Seterusnya sama perhitungannya seperti yang Ibu jelaskan di tulisan tadi. Dihasilkan ML min 1 kali T pangkat min 2. Tidak begini, salah. Usaha merupakan gaya dikalikan jarak. Jadi rumusnya MLT pangkat min 2 kali L. Nah, kalau di sini L dikali L,
Kalau tidak ada pangkatnya berapa, Bu? Berarti sama dengan 1 pangkatnya. L dikali L, artinya L pangkat 1 dikalikan L pangkat 1, maka pangkatnya dijumlah saja menjadi ML pangkat min 2, T pangkat min 2. Lanjut, untuk daya ini merupakan turunan dari usaha per waktu, sehingga dari yang sebelumnya tadi, ML pangkat min 2, T pangkat min 2 dibagi T. Nah, dibagi T, tidak ada pangkatnya, artinya T pangkat 1, ketika dia naik ke atas menjadi min 1, nah ketika T pangkat min 2, ya. Oke, Ibu jelaskan lagi. Oke, ini udah dilihat ya. Jadi, kalau misalkan sini T pangkat min 2 dikali T pangkat min 1 sama dengan T min 2 ditambah min 1, ya, ini seperti ini menghasilkan min 2 min 1 sama-sama min, langsung dijumlahkan saja menjadi T pangkat min 3 seperti ini, ya. Itu terlihat ML min 2 T min 3. Seperti itu ya, semoga semuanya sudah begini dan cukup puas dengan hasilnya yang dikirimkan ke saya. Saya lanjutkan, yaitu untuk hari ini adalah terkait dengan pengukuran menggunakan alat bantu ukur. Ya, dan Anda juga bisa mengetahui apa itu tentang kesalahan alat pengukuran. Untuk besarannya, untuk pengukurannya itu macam-macam. Ya, lanjut dari besaran yang kemarin, kalau untuk panjang kita bisa menggunakan mistar atau penggaris, jangka sorong, mikrometer, skrup, dan lain sebagainya. Jangka sorong biasanya juga digunakan untuk mengetahui ketebalan suatu bahan atau apapun yang akan kita ukur. Untuk massa, itu standarnya menggunakan neraca, nama lain dari timbangan. Untuk waktu, tidak ada yang bisa mengalahkan ketelitian stopwatch, ya. Untuk suhu, kita menggunakan termometer dengan berbagai macam satuan. Kalau di Indonesia kan Celsius, di tempat lain bisa Kelvin, Reaumur, Fahrenheit, dan seterusnya. Kuat arus masih menggunakan ampere meter, jumlah molekul ini tidak bisa diukur secara langsung, tapi bisa dihitung dengan kesetimbangan kimia. Ya, kemudian intensitas cahaya atau light meter. Oke. Untuk mengetahui jumlah zat terlebih dahulu diukur massa tersebut, selengkapnya dapat Anda pelajari di kimia. Nah, ini mistar atau penggaris ya. Bisa Anda gunakan ini untuk mengetahui, jadi Anda bandingkan antara benda yang akan Anda ukur dengan penggarisnya. Biasanya khusus untuk mistar ya, bukan penggaris biasa. Penggaris yang dengan ketelitian tinggi itu adalah menggunakan bahan logam, nah bukan plastik. Kalau menggunakan plastik biasanya mudah sekali hilang penanda ukurannya sehingga tidak terlalu teliti. Tapi yang lebih standar lagi adalah menggunakan mistar atau penggaris dari bahan logam dengan ketelitian 0,5 mm. Kenapa kita harus menggunakan ketelitian? Untuk mengetahui tingkat relativitas kesalahan pengukuran antara yang benar-benar diukur dengan hasil pengukuran. Jadi tingkat ketelitian itu penting diketahui. Kalau ini adalah jangka sorong ya. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur ketebalan benda, mempunyai batas ketelitian 0,01 cm. Bagaimanakah cara pengukurannya? Sebagai contoh, di sini ada contoh soal, sebuah balok diukur ketebalannya dengan jangka sorong skala yang ditentukan adalah sebagai berikut. Nah, Anda lihat di situ, ada skala yang atas itu adalah skala utama, 3, 4 itu adalah skala utama, dan yang bawah itu adalah skala nonius atau skala kecilnya. Ya, skala utama itu memang yang digunakan untuk mengetahui, oh berarti dia di kisaran 3 sampai 4 cm. Namun ketelitiannya kita lihat di bawahnya. Nah, bagaimanakah cara membacanya? Di sini skala utama, ya, di situ adalah angka 3 yang ditunjuk di garis pertama di angka 0. Ya, ada skala 3, kemudian ada 1 di situ, ya. 3 dan 4. 3 dan 4 untuk skala-skala kecilnya itu sudah menjadi 0 komanya. Sekali lagi,
Skala utamanya adalah 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, karena tadi disampaikan bahwa ketelitiannya adalah 0,01 cm, maka di sini skala kecilnya, berada yang di bawah berada 1 ini, disebut dengan 3,1. Berapa? Kita lihat di sini adalah garis yang berhimpitan. Ya, garis yang berhimpitan. Anda bisa lihat garis yang berhimpitan ternyata berada di posisi yang di bawah. Kita baca yang di bawah, yaitu yang angka atau skala ke-9. Berhimpitan sekali dengan yang di atas, yaitu dengan garis yang menunjukkan angka 4. Nah, pembacaannya adalah skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama, dan yang dibaca adalah skala noniusnya, bukan skala utamanya, bukan 3,14, bukan, tapi 3,19. Maka jawabannya adalah A. Itu ya. Jadi karena ketelitian ini adalah 0,01, maka harus ada 2 angka di belakang koma. Sehingga setelah Anda mengetahui ada skala 3, kemudian langsung koma. Untuk angka 0 ini menuju kemana? Ternyata dia menuju ke setelah skala 1 yang atas, ya, skala utama yang atas itu menuju 3,1. Hampir sekali dekat dengan 3,2, tapi tidak, ternyata tidak ya, tidak benar-benar berhimpitan. Kemudian kita melihat berapa ketelitiannya, kita lihat angka skala nonius yang bawah yang berhimpitan atau sejajar dengan skala utama. Ternyata di angka 9, di skala 9 yang sangat berhimpitan atau bahkan tegak lurus dengan skala utama, dan di situ kita hitungnya menjadi 3,19. Gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, kalau di sini adalah mikrometer sekrup. Nah, kalau ini sebenarnya sama juga. Digunakan untuk mengukur suatu panjang benda, mempunyai batas ketelitian 0,01 mm. Ini lebih tepatnya bukan panjang ya, tapi ke ketebalan. Ya, dia lebih, istilahnya lebih teliti, karena dia 0,01 mm, bukan sentimeter. Bagaimana cara menggunakannya? Ini ada alat mikrometer sekrup, ya. Nah, Anda lihat di situ skalanya ditunjukkan. Oke, saya bantu. Oke. Ditunjukkan seperti gambar berikut. Nah, Anda lihat di situ ada angka 0. Ada kemudian, nah ini yang ada di apa namanya itu, untuk yang bagian yang panjang ini adalah yang utama, dan yang diputar itu yang 10-15 itu adalah untuk yang istilahnya skala kecilnya untuk mengetahui ketelitiannya. Baik, bagaimanakah caranya? Yang pertama adalah Anda di situ melihat bahwa antara 0 yang tidak ada angkanya itu adalah setelah 0 adalah 1, 2, dan seterusnya. Skala yang atas dulu kita baca. Skala yang atas dulu kita baca. Di situ adalah dari 0, kemudian tidak ada angka, tidak ada angka. Artinya ada 2 garis setelah 0. Itu menunjukkan ukuran 2 mm. Ya, skala yang atas. Kemudian kita lihat skala yang bawah sekarang. Skala yang bawah. Skala yang bawah ternyata itu memisahkan antara 0 dengan garis yang setelahnya pas di tengah. Itu artinya 0,5. Ya, artinya 0,5. Sehingga di sini kita bisa lihat ternyata posisi sekrup tersebut berada setelah skala 2 yang atas dan setelah skala 0,5 yang bawah. Maka pembacaan pertama adalah skala utamanya adalah 2,5 mm dulu. Ya, 2,5 mm dulu. Kemudian sekarang kita baca skala noniusnya. Skala noniusnya bagaimana? Sama dengan jangka sorong yang tadi, kita membacanya adalah sesuai dengan garis yang berhimpitan. Ya, garis yang berhimpitan atau garis yang sejajar atau yang tegak lurus antara skala utama atau skala tetap dengan skala nonius. Di situ ternyata yang berhimpitan adalah setelah 10/15 garis ke-3 atau sama dengan skala ke-13. Dengan pembacaan gimana caranya membacanya? Kalau skala nonius berarti 0,13. Sehingga hasil pengukurannya adalah 2,5 mm ditambah 0,13 mm. Sama dengan 2,63 mm.
Mudah kan? Seperti itu ya. Kemudian di sini ada beberapa alat lain untuk mengetahui massa ya. Di sini ada neraca, mulai dari neraca analitik ya. Ini neraca tradisional juga ada, neraca digital juga ada. Dengan ketelitian yang berbeda. Kalau yang ada di Unitri itu kita ada ketelitian 2 angka sampai 4 angka di belakang koma untuk yang digital. Jadi Anda kalau misalkan mau penelitian nanti jangan khawatir, kita sudah ada. Ya, oke. Nah, ini stopwatch, ada yang digital, ada yang dia itu klasik ya. Sistemnya sistem manual ya. Bisa, dan semuanya ini bisa digunakan untuk membantu mengetahui ketepatan suatu detik dalam suatu proses ya. Bahkan untuk stopwatch ini ketelitiannya 0,01 detik ya, Nak. Ini termometer. Biasanya kita menggunakan termometer air raksa untuk bisa digunakan di ruangan ya. Kalau untuk termometer digital yang biasanya dimasukkan ke dalam telinga ini biasa digunakan untuk pengukur suhu ya. Ampermeter ini untuk mengetahui kuat arus ya. Kalau ada satu lagi yaitu multimeter, kita bisa mengetahui kuat arus dan bisa mengetahui tegangan dalam satu alat. Dan ini sudah sangat umum ada ya, Nak. Nah, ini speedometer untuk mengetahui tingkat kecepatan ya. Kita sudah sangat umum dengan ini. Tahu kelajuan ya. Ini dinamometer. Nah, ini dinamometer digunakan untuk mengukur besarnya gaya. Berapakah gaya yang diberikan oleh suatu unit proses gitu ya. Hygrometer digunakan untuk mengetahui kelembapan udara. Beberapa pabrik menggunakan alat ini. Kemudian, sama kayak yang tadi ya. Barometer, ini biasanya ada di tempat tambal ban untuk mengetahui tekanan udara. Ya. Kemudian hidrometer di sini untuk mengetahui berat jenis larutan. Nah, ini biasanya memang digunakan untuk seperti pabrik-pabrik seperti Pertamina, ya, untuk mengetahui berat jenis bahan bakar. Karena akan mengakibatkan beda harga. Manometer, bedanya antara barometer dengan manometer, kalau untuk yang tadi barometer itu tekanan udara yang ada di luar, kalau di sini yang tertutup, ya, untuk yang sistem tertutup, jadi tabung-tabung. Untuk kalorimeter digunakan untuk mengetahui panas jenisnya suatu zat, ya. Suatu bahan itu ternyata titik didihnya atau titik lelehnya sampai ke berapa, nah itu kita bisa menggunakan alat ini. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan kalau kita mengukur itu boleh salah nggak sih, Bu? Boleh, tapi jangan sampai salah lebih dari 2 kali. Karena kalau untuk pengukuran sampai kita salah, bisa jadi akan berbahaya. Apalagi kalau itu berhubungan dengan suatu kendaraan misalkan. Ternyata salah perhitungan antara mur dengan bautnya. Pas jalan kencang, kemudian ternyata dia terlepas. Jangan sampai itu terjadi ya. Boleh salah, tapi tidak boleh bohong, intinya begitu. Besaran fisika tidak dapat diukur secara pasti dengan setiap alat ukur, ya. Jadi kita bisa katakan bahwa tergantung dari alat apa yang digunakan untuk mengukur. Di sini ilmu fisika modern dipakai. Albert Einstein mengatakan bahwa semuanya bersifat relatif, bergantung dari apa yang Anda gunakan atau apa yang Anda lihat pada saat itu. Pasti nanti di suatu momen akan berbeda juga, ya. Nah, jadi setiap alat ukur itu berbeda, nah, tidak pasti. Kesalahan pengukuran dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Kalau kesalahan sistematis itu bagaimana? Kesalahan sistematik itu sebabnya dapat diidentifikasi secara prinsip, dapat dieliminasi, dapat dikurangi, ya. Jadi kalau sistematik kita bisa tahu, oh ternyata kesalahannya karena tadi saya melihatnya tidak tegak lurus, karena kalau untuk mengetahui bentuk ukuran tidak boleh misalkan ini penggaris ya, posisinya di bawah. Jadi kalau melihat begini, harus benar-benar tegak lurus, Nak. Harus benar-benar tegak lurus. Tidak boleh ada sudut, membentuk sudut tidak boleh. Harus posisinya begini pembacaannya. Ini skalanya, ini mata. Harus tegak lurus begini. Ya. Kemudian sumber kesalahan sistematik bisa dari alat, ya, mungkin alatnya yang salah atau alatnya waktunya dikalibrasi. Bentuk pengamatan yang seperti Ibu jelaskan tadi, karena pengaruh lingkungannya bergerak terus sehingga kita tidak bisa mengetahui secara pasti, atau mungkin kesalahan teoritis.
cara rumusnya, cara perhitungannya salah, misalkan begitu. Nah, itu bisa dieliminasi, kita bisa cross check itu. Kalau kesalahan acak menghasilkan hamburan data di sekitar nilai-nilai rata-rata. Data mempunyai kesempatan yang sama menjadi positif atau negatif. Jadi kesalahan acak itu kita sudah mengupayakan kesalahan sistematis tidak ada. Tapi ternyata kondisi di luar itu tetap mengakibatkan hasil pengukuran kita bermacam-macam angkanya. Tidak 8,1,2,3 tidak. Habis 8,72, 6,43, naik lagi 10,9. Nah, ini acak. Padahal sudah mengupayakan kesalahan sistematik dikurangi atau dieliminasi. Kesalahan acak sering tidak dapat diidentifikasi. Kesalahan acak sering dapat dikuantitasi melalui analisis statistik, sehingga efek kesalahan acak terhadap besaran atau hukum fisika dapat ditentukan. Beberapa istilah penting dalam pengukuran. Yang pertama, ketepatan, akurasi. Ya, adalah suatu ukuran yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai yang diukur terhadap nilai benar. Kita bilang akurat, artinya kedekatan antara yang diukur dengan tingkat kebenaran yang sebenarnya. Yang kedua, kepekaan atau sensitivity adalah ukuran minimal yang masih dapat dikenali oleh suatu instrumen. Hanya dengan satu tetes saja sudah tahu bahwa itu alkohol. Nah, itu tergantung dari tingkat kepekaan suatu alat. Setetes saja itu naik kepekaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu presisi atau ketelitian, di mana di sini dikatakan suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama. Artinya kita ulang berulang kali untuk pengukuran dengan orang yang berbeda sekalipun, maupun dengan alat yang berbeda sekalipun. Panjang kursi itu akan tetap sama, yaitu 10 meter, misalkan begitu. Nah, itu artinya ketelitian. Bahwa memang benar kursi ini panjangnya 10 cm atau 10 meter seperti itu, ya. Nah, ini bagaimana cara membaca untuk mengetahui penilaian terkait suatu hasil data pengukuran. Untuk yang paling kiri kalian, di situ ada titik-titik merah yang jauh dari pusat. Jauh pusat itu merupakan standar benar, ya. Kalau posisinya ternyata hasil pengukuran Anda tuh jauh dari titik benar, artinya ketelitian tinggi atau presisinya plus, tapi tingkat kebenarannya jauh atau akurasinya negatif atau minus. Apakah ini artinya salah, Bu? Tidak mesti. Bisa jadi berarti pada saat pembuatan standar, mungkin ada yang salah di bidang, mungkin bahannya berbeda, tidak bisa digunakan untuk bahan yang berbeda-beda, hanya untuk bahan tertentu saja. Nah, ini akan ada ilmu baru, ya. Kemudian presisinya negatif, akurasinya positif. Artinya begini, di sini diulang berkali-kali, itu ada yang nilainya mendekati benar, ada yang tidak. Mengapa ya, Bu? Bisa jadi karena kesalahan sistematis. Ya. Kemudian presisinya negatif, akurasinya negatif, ya. Jauh dari penilaian standar benar dan ternyata nilainya juga berantakan. Sama, bisa jadi ini antara sistematis dan acak. Dan yang terakhir, nah ini jelas berarti alat yang digunakan tepat, kemudian penelitiannya juga bagus, ketelitiannya bagus, kemudian teoritisnya juga bagus. Harapannya setiap kali pengukuran presisinya bagus, akurasinya bagus seperti yang paling kanan. Nah, ini seperti ini ya harapannya. Ini adalah satu contoh kasus ya, ketika hasil pengukuran itu memang ternyata setiap orang itu berbeda, maka bagaimana cara memberikan data untuk dibaca orang lain, plus minusnya berapa? Tingkat ketelitiannya atau tingkat misalkan perbedaannya dari orang satu ke orang yang lain itu berapa? Bisa 0,1 atau lebih dari itu. Tapi jangan sampai ketelitiannya misalkan 5,2 plus minus 4 cm. Oh ya jangan. Biasanya memang ketelitiannya itu 0, ya seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan, maka PR-nya ini ya, Nak ya. Ada 2 PR-nya di sini. Kalian bisa bekerjakan dan nanti tunggu linknya setelah saya share di Google Classroom. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa semuanya.
Oke, saya akhiri dulu.